Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ilmi wal ihsan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalul khalqi wal insan wa ala alihi wa ashabihi ahlil makarimi wal irfan, amma ba'du. Yang kami hormati segenap keluarga besar SMP Negeri 1 Pangkang, SMP Kebanggaan Warga Masyarakat Tegal, wabil khusus beliau Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Ali, Pak Ali Sikap Jelau, Om Saku, ya, beserta segenap para staf guru, pengajar, Bapak Ibu dan staf karyawan, serta anak-anakku yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah atas beliau baginda Rasul Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj, saya ingin saling sapa dan saling berjanji selama perjalanan acara pengajian ini. Kalau kita sama-sama saling janji dan ditepati, pengajian jalan. Kira-kira siapkah kalian semua di saat Pak Ustadz ceramah untuk mendengarkan? Siap atau tidak? Bila mana dalam perjalanan ceramah Pak Ustadz ada yang bicara ataupun melakukan satu kegiatan yang sekiranya mengganggu pengajian, maka Pak Ustadz akan berhenti secara langsung dan saya selesaikan doa, baru seperti itu Pak Ustadz langsung pulang. Karena jangan sampai waktu yang sesingkat ini tidak ada faedahnya. Kita tidak tahu semuanya, barangkali di antara kalian ternyata kelak akan menjadi ulama-ulama Allah. Kita tidak tahu di antara kalian ternyata kelak akan menjadi pejabat-pejabat yang amanah, yang akan membawa Indonesia semakin maju. Dan kita tidak tahu semuanya, barangkali di antara kalian kelak akan menjadi ulama-ulamanya Rasulullah yang akan estafet terus memperjuangkan Islam di Nusantara ala Islam rahmatan lil alamin. Amin Allahumma. Siap? Siap? Pak Ustadz cerita lalu nanti kalian jawab. Era zaman sekarang yang serba digital, di mana manusia modern selalu melipat gandakan akalnya. Kira-kira di era zaman digital, IT, perubahan yang universal ini, wonten tiyang bisa berjalan di atas laut tanpa kapal. Kira-kira masuk akal apa enggak? Masuk akal enggak? Anak wong kok bisa mlaku nang dhuwure laut, masuk akal lho mboten? Wonten tiyang dilebetaken Mas, teng geni bodol-bodole mulut-mulut. Tapi ternyata orang tersebut di dalam api bara api malah duduk santai. Keluar dari api orangnya malah sehat, bugas.
Badan belum lama ada berita di televisi bahwa di wilayah Daan Mogot, bilangan kota Jakarta, ada ruko, 4 ruko konsleting listrik, bahasa Inggrisnya keseng rumpang. Dimakan si jago, di dalam si jago merah, bahkan korbannya 3. Wong iki ana wong konsleting listrik mati. Ana cerita tiang disewat dilebot ngamari gendina malah wonge sehat brigas. Percaya napa mboten? Kira-kira ana wong mlebu maring gendinan wonge malah sehat mboten kobong. Di zaman sekarang percaya mboten? Percaya mboten? Padahal sampean kena obat nyamuk be keslumut semel begitu dilebokna nang bara api kok tiange malah sehat brigas. Saya khawatir peristiwa Isra Mi'raj ketika anak-anak muda Islam tidak disampaikan setiap tahun. Yang dikhawatirkan nanti anggapan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah karangan fiktif. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan, ada orang masuk ke dalam api, bara api yang luar biasa, orang tersebut selamat. Keluar dari bara api malah justru kipas-kipas brigas. Siapakah itu? Nabiullah Ibrahim alaihis. Ketika diceritakan di zaman sekarang seakan-akan tidak masuk akal. Lalu cerita ada orang bisa berjalan di atas laut. Siapakah itu? Yaitu Nabiullah Musa alaihis salam. Saya cerita semacam itu tadi katanya tidak masuk akal. Kenapa dianggap sekarang tidak masuk akal? Karena kisah-kisah Nabi Ibrahim, kisah-kisah Nabiullah Musa alaihissalam setiap tahun tidak disampaikan. Dan saya takut manakala Isra Mi'raj sudah tidak diceritakan di sekolah, sudah diceritakan di kalangan umum, nanti 20 tahun yang akan datang anak-anak muslim menganggap peristiwa Isra Mi'raj hanya fiktif belaka. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Bagaimana kisah Nabiullah Musa alaihissalam di saat itu beliau berjuang menjadi utusan Allah menghadapi Fir'aun. Sebelum beliau keluar mukjizat bisa berjalan berlari di atas laut, Fir'aun komando untuk mengajar Nabiullah Musa. Komando Fir'aun kepada prajurit, siap, bangun, siap. Lapor kepada ya Musa bersama Harun bersama Bani Israel telah keluar dari sini, harus dikejar. Siap, pasukan kuda, siap, jalan. Akhirnya di saat kejar Musa, kejar. Summa awhayna ila Musa adrib bi'asakal bahr. Musa, kau tegakkan tongkatmu di atas laut. Akhirnya lautan menjadi daratan, bisa untuk lewat Nabi Musa beserta umatnya Bani Israil. Ini ada di Quran apa tidak? Cerita ini ada di Quran apa tidak? Di kemudian hari saya ceritakan katanya tidak masuk akal karena jarang disampaikan. Maka menerka peristiwa Isra Mi'raj
pada kesempatan siang hari ini adalah tanamkan keimanan yang kuat pada diri kita. Bahwasanya perkembangan sains teknologi di zaman sekarang ini menjadi jawaban tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dunia mencatat peristiwa-peristiwa sejarah perjalanan umat manusia yang dicatat oleh manusia. Ada perjalanan Mbak dulu era tahun 14 abad ke-14 wonten tiyang jenenge Christopher Columbus. Pernah dengar gak? Beliau melakukan perjalanan lewat jalur laut. Karena ini keinginannya sendiri, Christopher Columbus bersahabat dengan sahabat-sahabatnya, mempersiapkan diri. Disiapkan kapal, disiapkan perbekalan, disiapkan, dan di pertengahan jalan sekian benua dilewati, badai, hujan, dan ombak lainnya dihadapi. Sekian tahun namanya baru berjumpa dengan benua yang namanya benua sehingga menjadi sumber hukum bagi para orang-orang sains teknologi. Akhirnya ada hukum di situ mengatakan bahwa bumi itu bukan datar, merujuk pada Christopher Columbus. Beda dengan Nabi Muhammad, perjalanannya ini karena keinginannya Allah. Nabi Muhammad tidak pernah membawa perbekalan. Perjalanan dengan buruk, sifatnya buruk perjalanan, seperti ketika mau ada sampeyan Mas arep jalan maring Jakarta mudik nganggo motor, persiapannya rapet temen. Ada jaket, kaos telu, jaketnya rapet. Iya Pak, helm cakil, kacamatanan, disiapkan akuan ngiringan selangi lebok nang ini. Jadi kalau jalan balik aja bunga masuk angin. Tidak pernah ada riwayat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj masuk angin. Orang nganggo helm boten nangginap, karena peristiwa ini adalah murni keinginannya Allah. Tidak lama lagi dunia mencatat peristiwa perjalanan Badan Antariksa Rusia, Yuridan namanya, itu telah memperjalankan pesawat pulang alik. Ternyata belum saja nyampe di daya gravitasi itu sudah meledak, karena ini keinginannya sendiri. Wis disiapke bermiliar-miliar bikin pesawat ulang alik. Akhirnya ketika ditentukan harinya ya, diberangkatkan astronot. Ternyata belum nyampe gaya gravitas, ternyata meledak karena keinginannya. Sehingga Allah menantang segenap umat manusia, ya ma'syarul jinni wal insi, ini stata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard famfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai segenap jin dan manusia, silakan andekan kalian mau atau bisa menembus batas langit atau menembus bumi, silakan. Tapi kata Allah, kalian tidak pernah akan menembus langit dan menembus bumi kecuali atas izin Allah Subhanahu. Christopher Columbus keinginan sendiri. Yuridan Badan Antariksa Uni Soviet keinginannya sendiri. Tidak lama kemudian Mas, Amerika
mboten kalah, nggak mau kalah dengan Uni Soviet. Ya, akhirnya Badan Antariksa Amerika jenenge NASA mempersiapkan pesawat Apollo 11 di mana astronotnya namanya Neil kenal Neil Armstrong. Neil Armstrong niku berarti gelebungan dimplek-mplek darai urang kargo digoreng sing garing barane apa? Omicron. Neil Armstrong. Di saat detik-detik Neil Armstrong ini mau berangkat menjadi astronot, seluruh mata penjuru dunia melihat, bahkan di live diumumkan, sehingga detik-detik mau diberangkat diumumkan. Bahwa pesawat Apollo 11 akan segera diberangkatkan. Ehonya apik nemen sedunia. Coba nanti kalian jadi ehonya ya. Coba ya. Coba dites. Pengumuman. Ehonya gelentang. Pengumuman. Pesawat Apollo 11 akan segera diberangkatkan. Wah, seluruh mata. Akhirnya dipencet tombol hitungan, mundur dari angka 5, 4, 3, 2, 1. Akhirnya bisa menapakkan kaki di bulan, sehingga disitulah konon katanya Neil Armstrong mendengarkan suara dan setelah pulang ke bumi, Neil Armstrong menyampaikan kepada NASA bahwa saya di sana mendengarkan suara adzan. Akhirnya di situ dibahas para profesor sing top botak membahas kok bisa nih ana suara adzan sampai terdengar di Rembul. Akhirnya hukum fisika tentang suara bagaimana, hukum ini, dan akhirnya dari situlah muncul sumber hukum bahwa di dunia ini tidak pernah ada barang yang hilang. Mas, nang dunia niki laka barang hilang. Anane siji ya pindah nggon, loro rubah wujud. Nah, jadi nang dunia mboten enten sing ical, Mas. Anane pindah nggon karo rubah wujud. Contoh, ada wong laporan, Pak Kyai, motore lari ning gunung ical Pak Kyai. Bu, niku mboten ical, Bu. Pindah nggon. Wong jenengan mboten semerep nggone. Nggih. Sampeyan ke duwite ilang, kowe ora ilang. Pindah tangan. Nggih. Berubah wujud, berubah bentuk. Contoh, ya mas-mas mbak-mbak baru pulang ke rumah makan siang, kalau gue teroris, terong diris-iris, kalau kerupuk tayamum, iya mie usap goreng legi kan kayak tayamum, agar goreng lengah ya banyak wudu. Barang dipangan, sing dipangan terong, sing dipangan kerupuk, bar maghrib gawa maring WC mangkleh wujudnya jadi sosis.
Kalian dapat snack apa enggak tadi? Ada lempernya? Ada. Kalian makan lemper, yang dimasukkan lemper nanti pulang berubah wujud menjadi sosis. Jadi tentunya niki langkah barang hilang, anane pindah tempat atau rubah wujud. Sehingga kerana setiap hari adzan itu berkumandang. Hari ini jam berapa? Hampir jam 11. Berarti di Merauke, Papua sudah duhur. Di Australia sudah hampir asar. Jadi yang namanya adzan itu muter. Setiap hari ada kerana akumulasi dari sekian suara adzan di dunia ini terbawa oleh angin, terbawa ke angkasa, sehingga pantaslah umpama Neil Armstrong mendengarkan suara adzan di rembulan. Karena khawatir akan banyak kejadian orang masuk Islam setelah kejadian Neil Armstrong, akhirnya Neil Armstrong dibunuh secara sembunyi-sembunyi. Semua perjalanan yang dicatat oleh umat manusia terlepas dari Isra Mi'raj itu semuanya adalah keinginannya pribadinya masing-masing, sehingga harus disiapkan ini, ongkosnya begini dan lain sebagainya. Beda dengan Rasulullah Isra Mi'raj karena keinginannya Allah Subhanahu. Kalau sudah keinginannya Allah, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid, bahwa kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Sebesar apapun kalian punya keinginan, manakala Allah tidak menghendaki, sekuat apapun kalian tidak bisa. Tapi manakala manusia punya keinginan dibarengi pas dengan keinginannya Allah, itulah yang dinamakan taufik dan hidayah. Amin Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillah bisolatan ta'ibatan bidawami mulki lagi sholatan ta'ibatan bidawami mulki lagi. Ya Allah, yuk sholawat sayyidina. Kalau yang bawa HP lampu dinyalakan, kalau yang enggak ayo angkat ke atas semuanya. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala
tangan buat Roh Hadrat. Anak-anakku yang saya banggakan, bahwa daripada peristiwa Isra Mi'raj tentang perjalanan Rasulullah dan lain sebagainya, kalau kita aplikasikan di zaman sekarang ini, bahwa keimanan dan keilmuan akan menentukan derajat dan martabatnya manusia. Rasulullah diangkat menjadi imamul anbiya wal mursalin. Shallu ala nabi, shallu ala nabi. Yaitu di saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah dijadikan pimpinan para anbiya wal mursalin. Rasulullah dijadikan pimpinan umat dunia akhirat yang di saat peristiwa Isra. Maka kita ambil hikmahnya. Jika kalian pengen menjadi orang-orang yang di atas, menjadi orang yang punya pimpinan, derajat, pangkat dan lain sebagainya, jaga kesempatan di saat kalian sedang belajar. Cari ilmu setinggi-tingginya, karena dengan ilmu itulah yang nanti akan mengangkat harkat martabat kalian. Allahumma, Allahumma. Dengan ilmu yang dikolaborasikan dengan iman, kalian akan kenal Allah. Dengan ilmu penuh keyakinan, kalian sadar bahwa hidup mati itu karena Allah. Dengan iman, kalian tahu bahwa rizki semuanya yang mengatur Allah. Dengan iman, di saat kalian mendapatkan masalah, akan selalu mohon pertolongan dari Allah. Dan dengan iman pula kalian akan menghadap ilahi Rabbi di saat kita meninggal dunia. Maka jaga keimanan yang pertama. Halo, halo. Aji gampang rupa ya mas ya. Iman jaga si kencang. Pengamet sewu saiki bocah nang desa-desa, ya Allah kadang kudungane rapat. Bocah nang desa-desa kudungane rapat, barang kenal Jakarta Romulan balik apa penjelapan. Rubah. Sing bocah nom-nom kaya iki masa kokonan sarungan belum sholawatan, SMA lulusan maring Kerawang. Barang balik 3 wulan rubahi satu nemen mas. Rambut ireng dadi mangkle abang, kuping rapet dadi bolong kabeh, celana lepis bisa ngene mati temen cilik temen. Kadang nyong mikir kayak mlebu nang maring tungkake kepiye. Antara tungkak karo bolongane gedhe tungkake. Wis kaya iku celanane disuwek, dompet cilik dadi rantai mas. Rantene gedhe nemen kaya rantene sepuh. Aku pernah takon mas, amit sewu bisa nih dompetnya diranda dan jeronan nama dusenya mas. Barang dibuka jebule isinya tak kesal. Gampang rubah teman. Udah kalian jaga karakter orang Indonesia ya semacam ini. Wis ora usah melu-melu. Kita ikut Rasulullah yang punya jaminan kelak akan memberikan syafaat. Nah sampai permelu anak-anak kaya-kaya si goyene nang perapatan ya, modele organisasi ini les perigo, ngerti les perigo, klambi teles dive kering tinggo, kaos kue wedok, anggapnya 15 orang yang gili orang yang alas. Pimpinan pusate sapa, sing repan jamin besoknya faati karo kowe sapa. Kita ikut ulama, kita ikut Rasulullah. Nyata-nyata jaminan kalian kalau mau ikut kelak mendapat syafaat. Tiru-tiru si model kaya celana disuwek-suwek, besok sampai dengan akhirat penluruh pimpinane sapa. Penjaluk syafaat maring sinten. Gino mungkin. Tadi iki ya Allah, wis rambutnya semerabang, awake warnane irang, mlaku nang dalan sawang singkat ya kaya lenggarang. Iya. Niki zaman saiki zaman wis akhir, akeh bocah ora gelem mikir.
rambut ireng podo disemir ngalor ngidul kaya wong sing seru kan bocah krungu sing seru mah tapalna ya zaman saiki zaman wis akhir akeh bocah ora gelem rambut ireng podo disemir ngalor ngidul ngomongin kentir aja men iya kentir-kentir ya aku ke bocah mendelik mendelik zaman saiki zaman wis rusak akeh bocah ora nganggo akhlak nganggo celana dengkule krowak ngetan ngulun kaya wong aja ngene dia iki soak-soak ya Allah bocah biyen SD ora lulus mas tapi akhlaknya mulus bocah saiki moni kadang jare pinter kadang akhlaknya bodoh keblinger karena apa yang hilang perasaannya yang hilang perasaan zaman paus dan SD duwe perasaan nah wong mamane nyong goyane matun nang sawah bapakne aku goyane macun nang sawah lho nyong pun dadi bocah dan dilem melas mama karo bapak wis nyong sekolah singkiyang madrasah singkiyang tapi saiki ora peduli mas masya Allah kaya ora weruh singgeong podol makene arane bawon. Goyang nang sawah atuh. Penampilannya anaknya kayak Michael Jackson. Aku takon ke anaknya siapa yo? Bawon Pak Kiai. Ya Allah bocah kaya orang-orang singgeong. Wis kaya kowe HP-ne Android sing gede mas kaya jendela. Anggur makan bukan oh iya sebentar mati ya orang takut nih oh ada apa mamanya lagi apa oh mama saya lagi matun kampung bawang mama lagi kampung bawang lah papa kemana papa lagi ngarit sebentar. Ayo tuh kita OTW yo. Sebentar, ini kan mau maghrib, saya kan belum nyuletin nyemplek. Penampilan nih Masya Allah. Sehingga bahayanya nopo. Anak-anak muda kita akan dirusak oleh penyakit namanya FIF. Apa? Yang pertama fashion, information, ketiga food, makanan. Fashion, kalian mulai dijauhkan dari para ulama manakala kalau kalian sudah berubah pakaiannya. Coba anak bocah wis tindikan pakaiannya bolong-bolong, pakaiannya irang-irang, mambune apa kayak kira-kira gun maring kiai isin apa boten? Anak bocah nyongkok kami ini kok belum pada salaman karena pakaiannya sopan. Tapi ini bocah sih kayak jauh salam ke orang benar mau pakaiannya kayak orang muncul orang benar semua gue bos pakaian gini apa gini bocah wadon ya kayak gue orang gelem merek ustadzah karena terkadang sudah dibatasi dengan pakaian. Pakaiannya di sawang modelnya Syekh Winda sekitar 26 wilayah dada.
pakaian bawaannya modelnya bupati, buka paha tinggi, rambutnya ya Allah direbondi, bedak 2,5 kilo templok. Maring lipstikan jelapet, anggar cucu kayak Mas Koku. Sobar. Minyak wangi ini mereknya Casa Branca. Semprot kelek kanan jos, kelek kiri jos, cangkem mangap jos, taruh pelaku belakangan jibrak jos, taruh pelaku ini kayak Indo gitu. Bocah SMP saya. Ini bukan saatnya kalian. Udah kalian natural saja, yang ada di hati pikiran sampai. Yang penting ilmu sekali ngaji tetap ngaji, sekali belajar tetap belajar. Penampilan anak SMP kayak gue, yo Allah bedak 2,5 kilo templok. Mustahil gue untungnya direjek nih. Karena apa yang guru untuk direjek? Bekal. Ya mulai wingi kula wonten tamu ibu-ibu tenggen kula bareng assalamualaikum kula jawab waalaikumsalam terus kemudian katon kawati kok astagfirullah Bu amit saya bisa untungnya direjek jenengan ana bisa Bu jebule ujung-ujungnya bisa untung ada direjek ya rata-rata kerana permain gak posisi enam rongos orang bisa mingkem. Ya udah natural, kalian belum perlu listikan, kalian belum perlu ini wis pada apa sini kok rapong umpama si bocah cilik ya Bu pas Mbak ya terus sampean culun-culun kayak orang Mas yo jelek ya kamu di bocah olah apa kalun jangan sampai kalian meniru fashion yang sekiranya kalian tiru, orang yang kalian tiru kena tidak tanggung jawab. Maka mulai sekarang hikmah daripada Isra Mi'raj, kalau kalian mau ikut Nabi Muhammad, pulang ke rumah, buka lemari kalian, adakah di antara pakaian saya yang tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Manakala ada pakaian yang sampai tidak menutup aurat, ambil. Mulai bilang pakaian, wahai pakaian, saat ini engkau dan aku, ya, you and me. Kok tempatnya sekarang ada di dapur buat keset. Jangan dikasihkan orang lain, bangke malah digembok aurat maling. Oh, kamu nanti ditransfer dosanya. Wes neken karo dapur bae, wis kesit. Fasad. Yang kedua adalah information. Mulai sekarang kalau kalian ikut Rasulullah, peristiwa Isra Mi'raj, betapa banyak orang disiksa ketika Rasulullah berkunjung ke mereka. Rata-rata karena informasi. Bijak-bijaklah bermedia sosial. Tangan ketika mengetik, pikirkan panjang. Jangan sampai banyak terjadi sayur asem kami jara. Orang bisa jaga cangkem, akhirnya mlebu maring penjara. Lewat media sosial bisa digunakan untuk kebaikan. Sekarang kita buka program-program di HP kita. Kalau program itu disukai oleh Rasulullah,
mari kita gunakan. Kalau tidak disukai, segera hapus program tersebut. Karena amit saya mas, ki jamane lagi orang nyana orang tempe, ate kedele pinter jadi tempe. Wong tuane nang sawah gigire ditepe, anake ngalor ngidul cekelane. Bocah nembe waya SMP sekolah ora gelem mangan sarapane, mangkat gugupan cekelane HP, jebule nang perapatan Balamuat dijemput pacare. Orang mari sekolahan mampire nang kafe, mangan minumnya bayari kanggo duit SPP, baru kowe batase mari HI nang pinggir pantai. Dengaran jekong padang krempek kanggo sore. Sing dadi wong tuwa keteng bae, akhire kejadian mena-mene, akeh kejadian bocah wadon dua anak langka. Mangan blendung langka klapane, wetenge blendung langka bang. Akhirnya barang bisa ambil di luar nikah. Bocah cilik kepeteng api mlebu. Bocah cilik meteng oleh sana. Mbak mari posian jumlahku nih kayak wayang itu sekarang. Karo nembang endung wetengku blendung, pikiranku jadi bingung. Jangan salahkan aku mengandung, salahkan Joni yang punya burung. Ya Allah, semua muaranya dari mana? Ya karena informasi. Pertama WA kentung, ai ayam ternyata, ayam bebek. Lambian kapan janjian dengan pak guru pacaran janjian ngangel. Saya kan enggak janjian pena. Kalau gak pena-pena nganggo tak kena motor ibu ngomong ngenditin les. Wong tua los. Angger anak Jawa les wong tua los. Akhirnya bocah numpak motor les, ketemu pacarnya boncengan dus. Las les los les lu. Pinggir pantai, hotelnya mari keseket itu, kasore suket bantale watu. Pelayanannya segera remes rega 5.000, bar diremes-remes ditinggal dah. Ya, kira kerupuk goreng nengah, bar dipok-pok ditinggal. Kasihan. Mudah-mudahan SNE Negeri 1 pangkat dijaga oleh Allah. Allahumma informasi. Maka kalian bijak-bijak bawa HP kita butuhkan mas. Mau HP itu kayak ladi yang dari sini ke ibu yang manfaat. Ya mau ngiris tahu, tempe, bawang, oyong dan. Tapi yang dari sini ke preman bisa berusuk uang. HP ini sinyal kali jenengan mas, mbak punya iman, insya Allah sebagai SNS sarana menuju surga. Allahumma. Tapi ning HP sinyal kali iman tipis, SNS sarana menuju selingkuhan. Kakune zaman kemajuan lewat HP podo Facebookan, jebule podo selingkuhan, janjiane nang prak. Ya pinter jawab, pernah weruh ke bocah. Bijak-bijaklah kalian. Ayo di HP ada program-program yang tidak disukai oleh Rasulullah, segera hapus biar HP itu barokah. Allahumma. FIF, Fashion Information Food, hati-hati.
Umat Islam sekadang dirusak dengan makanan, terutama anak-anak muda kita menjadi sasaran, yaitu lewatnya obat-obatan terlarang dengan inovasi baru. Ada semacam pil, ada semacam rokok, ada pula yang permen dan lain sebagainya. Dulu ketika ada orang pengen minum minuman keras, paling yang minuman merek tembakan, mas. Karena minuman merek tembakan, kayak saya biasa cing. Ya kan anak ciu kan, ya kan barang ketembakan gongnya kopi ini mereng. Sesudah diminum 100 meter bisa dianggap mas apa sinyal nyambung kalau mendung kayak kamu. Tapi sekarang enggak. Hari ini Pak Guru dengan saya, ketika ada di antara kalian yang sedang minum pil koplo, kita tidak tahu semuanya. Mangkat karo deno kacare iki ngapa dipodrak koyo umet-umet badan sing dino koplo. Mlebu mari sekolahan ya anteng ngono, bener ngefly. Gurune malah seneng, alhamdulillah kok bocah biasa bener anteng nemen alhamdulillah. Ini bahaya. Maka anak-anak muda saat ini kalian tidak tahu semuanya nanti akan menjadi pejabat. Di saat Rasulullah Isra Mi'raj, kata malaikat Jibril mengatakan, silakan engkau pilih wahai Rasulullah, apakah engkau pilih susu atau engkau pilih arak. Lalu Rasulullah saat itu memilih susu diminum. Kata Jibril, andaikan engkau pilih arak, semua umatmu hampir teler semuanya. Coba kira-kira ketika ada pejabatnya teler, anak kiai ini teler, anak lurah anak murid kiai ini teler, isi pengacil panggung. Saudara-saudara, kunceritani teler. Bepol, negara Cina itu negara yang luar biasa sedari dulu. Tapi kenapa Cina bisa dikuasai oleh Inggris? Karena Inggris mampu memberikan opium kepada anak-anak muda di Cina sehingga bisa dikuasai. Indonesia akan dikuasai oleh siapapun manakala kalian yang seumur segini sudah dicekoki dengan narkoba sehingga kecanduan. Di saat kalian mengisi pos-pos di pemerintahan, orang-orang tenar tidak pernah berfokus mengurusi laki-laki. Mudah-mudahan kalian dijaga oleh Allah. Satu, dari minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, perzinaan yang semakin merajalela. Allahumma ya Rabbal. Maka ketika kalian sudah bebas dari perzinaan, bebas dari minum-minuman keras, kalian pakaiannya menutup aurat, akan diangkat harkat martabatnya oleh Allah karena kalian mau mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pantun dari Pak Ustadz, nanti kalian jawab cakep kayak gitu ya. Siap? Jangan suka minum Fanta sebelum minum Coca-Cola. Jangan suka kalian bicara cinta sebelum lulus sekolah. Barangkali ada ucapan atau humor, guyon yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Maaf sebesar-besarnya ya. Kita kasih pantun lagi. Upin ipin makan di daun-daun ya. Nanti Upin ipin makan di daun-daun. Maafin dong, saya betul. Nanti deh Jawa. Pengen sih Jawa. Nah. Buah nangka, buah rambutan, buah melon,
buah melon, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.